Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks diskusi. Kita awali dari pengertian teks diskusi. Teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, satu pro dan satu kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang dipersoalkan atau didiskusikan. Pro berarti mendukung, sedangkan kontra berarti menentang. Diskusi merupakan salah satu kegiatan bicara. Dengan berdiskusi kita dapat memperluas pengetahuan serta memperoleh banyak pengalaman. Diskusi adalah pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan. Teks diskusi memiliki 4 struktur. Yang pertama disebut dengan isu, yang kedua argumen mendukung, yang ketiga argumen menolak, dan yang keempat kesimpulan. Isu berisi masalah yang akan didiskusikan lebih lanjut. Argumen mendukung berisi argumen atau alasan mendukung hal yang menjadi pokok masalah diskusi. Argumen menentang berisi argumen yang bertentangan dengan argumen yang mendukung. Kesimpulan berisi rekomendasi mengenai isu yang dibahas. Usahakan mengambil jalan tengah dari isu yang dibahas. Tujuan diskusi adalah mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok dibutuhkan seorang pemimpin yang disebut ketua diskusi. Tugas ketua diskusi adalah membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasan, menengahi anggota yang berdebat, serta menyimpulkan hasil diskusi. Jenis teks diskusi terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain seminar, sarasehan, simposium, diskusi panel, kongres, muktamar, dan lokakarya. Berikut ini merupakan contoh teks diskusi yang berjudul dampak menonton televisi bagi remaja. Diawali dari struktur teks diskusi yang pertama adalah isu. Di era globalisasi ini, tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya adalah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Berikut ini merupakan argumen yang mendukung. Dampak positif dari menonton televisi adalah sebagai berikut. Pertama, televisi memiliki kelebihan dalam hal penyajian berita. Televisi umumnya selalu update. Hal ini tentu akan membuat remaja tidak ketinggalan informasi dan memberikan wawasan yang cukup luas pada remaja secara cepat. Kedua, jika televisi menyajikan acara-acara yang berhubungan dengan pendidikan, hal ini tentu sangat berguna bagi para pelajar. Seorang pelajar bisa mengambil manfaat berupa informasi pendidikan dari acara televisi tersebut. Ketiga, pengaruh positif televisi lainnya adalah remaja bisa menyegarkan otak dengan menonton beragam tayangan hiburan yang disajikan oleh stasiun televisi, mulai dari acara kuis, film, sinetron, atau hiburan-hiburan yang lain. Keempat, acara televisi yang sering menayangkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh, baik dalam dunia pendidikan, dunia usaha, hiburan, atau yang lainnya. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam televisi ini bisa memicu remaja untuk mencontoh kesuksesan mereka. Berikut ini adalah paragraf yang berisi argumen menentang. Sementara itu, dampak negatif dari menonton televisi adalah sebagai berikut. Pertama, televisi membuat remaja lupa waktu. Bagi pelajar, kecanduan nonton televisi menjadi kontraproduktif dengan tugas seorang pelajar yang kewajibannya belajar. Kedua, banyaknya acara-acara yang kurang mendidik di televisi bisa mempengaruhi kejiwaan remaja. Film-film yang menampilkan adegan tidak layak ditonton, remaja tanpa ada sensor sangat mudah ditiru oleh remaja. Ketiga, televisi mampu meningkatkan daya konsumtif remaja, karena televisi merupakan media iklan yang memiliki pengaruh tinggi terhadap konsumennya. Iklan yang ditayangkan secara terus-menerus sepanjang hari, remaja untuk membeli produk yang dipromosikan oleh produsen. Keempat, banyak acara televisi yang isinya kurang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia, termasuk juga dengan berita-berita yang kerap menayangkan kekerasan tanpa disensor terlebih dahulu. Acara demikian jika ditonton oleh remaja yang notabene suka meniru tentu bisa ditiru oleh mereka. Berikut ini adalah struktur teks diskusi yang keempat yang berisi kesimpulan.
Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa televisi mempunyai dampak positif atau negatif.